yang ke masalah ketujuh ya, ini masih banyak para petani kita yang sangat rendah sekali apa ya, karena memang petani kelapa sawit yang ada di kita di Indonesia itu bukan semata-mata dia pelaksana, tapi rata-rata pemilik saja, pemilik yang tidak berdasarkan, tidak berbackground pertanian, sehingga dia hanya melihat jadwal saja, pupuk Januari pupuk, dia nggak tahu dia di Jakarta punya 10 hektar di Jambi, oh, ini jadwalnya mupuk, harus mupuk, tapi dia nggak tahu basically mupuknya seperti apa. Ini yang apa namanya tidak paham. Contohnya gitu, misalnya Pak Fajar punya ladang nih 10 hektar, Pendi yang ngelola nih Pak Fajar. Kemudian Pak Pendi, ini sudah saatnya mupuk loh. Aku nggak mau tahu harus dipupuk. Nah, kalau saya pekerjaannya yang penting digaji sama Bapak, tak pupuk aja loh Pak. Itu. Padahal pupuk yang Bapak berikan pada hari ini seharusnya tidak bisa dipupukkan. Kenapa? Misalnya dia urea. Udah 2 minggu nggak hujan, dipupukkan. Bagaimana Pak? Nah ini akan menjadi faktor yang rumit karena menjadi penguapan yang sebagai yang luar biasa. Yang lebih fatal lagi, lahannya becek ataupun tergenang habis banjir, udah jadwalnya mupuk, tetap masukkan NPK. Saya sebagai tukang yang bekerja dibayar sama Bapak, ya sudah tak laksanakan aja Pak, tetap tak laksanakan saja. Tapi Bapak nggak tahu Pak kondisinya seperti apa. Ini yang faktor pembatas ini. Jadi faktor pembatas itu yang saya garis bawahi itu ada 3. Yang pertama adalah jenis lahan pasiran. Yang pertama itu pasiran. Karena pasir ini luar biasa ya Pak. Sebuah partikel tanah yang penyusun tanah di mana dia tidak memiliki muatan sama sekali. Sehingga ketika dia mau lahan kita penuh dengan pasir atau jumlah fraksi pasirnya besar, maka kemampuan mengikat unsur hara yang diberikan melalui pemupukan adalah sangat rendah sekali Pak. Maka harus ada tambahan bahan lainnya. Kemudian kondisinya tergenang. Kalau lahan pasiran, solusinya apa? Solusinya adalah pemberian bahan organik dalam jumlah yang banyak, baik menggunakan kotoran hewan, menggunakan limbah pabrik, monggo saja, ataupun pupuk hijau atau yang lainnya, banyak hal monggo saja. Kemudian faktor pembatas yang kedua adalah masalah genangan. Nah, ini ketika tanaman itu tergenang, maka dia tidak akan mungkin tumbuh berkembang dengan bagus. Tidak. Walaupun ribuan ton pupuk kita siramkan, tidak akan pernah berkembang. Karena kelapa sawit butuh pernafasan akar yang cukup. Walaupun kelapa sawit butuh air yang banyak, tapi dia tidak bisa dalam kondisi yang tergenang. Itu tidak bisa. Ini menjadi faktor pembatas yang selanjutnya. Ketiga, ketebalan colom tanah. Ketebalan colom tanah ini akan menjadi faktor pembatas. Karena bahwa di dalam kelas kesesuaian lahan bahwa kelapa sawit butuh sekitar 90 cm Pak, sampai 120 cm ketebalan tanah. Nah, sebenarnya ada satu lagi faktor pembatas yang selanjutnya adalah masalah garam Pak. Pengembangan kelapa sawit kita memang salah satunya ada di daerah pesisir Pak. Yang mana bahwa di daerah pesisir ada faktor pembatas adalah masalah ke garam. Meluapnya air laut ke lahan kita ini akan menimbulkan kadar garam di tanah kita semakin meningkat. Kadar garam yang meningkat di dalam lahan kelapa sawit kita menyebabkan kelapa sawit kita itu kehausan dalam kondisi tergenang, Pak Fajar. Luar biasa, Pak Fajar. Kehausan dalam kondisi tergenang karena terjadi dispersi liat yang luar biasa. Itu. Kemudian yang solusinya, ya ini yang mungkin solusi yang tadi kegaraman kemarin karena ada pertanyaan juga. Solusinya adalah menggunakan yang namanya petrocas, mengusir natrium menggunakan petrocas, kalsium sulfat. Oke, next Pak. Nah, ini masalah ke-8 adalah penggunaan herbisida ya. Herbisida yang semakin harganya juga ini tidak kalah sama tidak kalah sama pupuk Pak Fajar. Harganya meningkat drastis luar biasa Pak. Mau glifosat, mau paraquat, mau fluroxipir, luar biasa naik harganya. Nah, masalah utamanya adalah pada mindset para petani kita Pak. Mindsetnya kembali lagi bahwa mereka berpikiran bahwa ladang terbaik adalah seperti gersang kayak padang pasir Pak. Mereka salah. Ini
mereka berpikir tidak ada gulma. Salah. Karena bahwa ketika mereka tidak lapang di lahan mereka tidak memiliki gulma, tidak memiliki kayak vegetasi penutup tanah, maka erosi berjalanlah sangat cepat, Pak. Tidak bisa erosi sangat cepat. Ketika ada hujan, maka laju permukaan juga besar. Ini yang menjadi masalah. Bahkan kalau di perusahaan dikenal namanya spray vector, Pak. Yang disemprot hanya 1/4 bagian saja. Lah bicara tentang herbisida, ini yang pertama adalah memilih jenis herbisida yang harus tepat. Apakah menggunakan racun menggunakan glifosat atau menggunakan paraquat. Kalau di kelas petani kecil kita, Pak Fajar tidak kenal yang namanya glifosat. Jarang yang kenal glifosat. Yang kenal paraquat. Taunya adalah racun hijau dan racun kuning saja. Maka ketika kita punya piringan lebih bagus menggunakan racun misalnya menggunakan, saya bilang racun kuning, ya udah pakai racun kuning aja, Bapak Ibu semua. Jadi dikorelasikan dengan misalnya menggunakan fluoroxifir dengan menggunakan 1:4. Kenapa saya bilang gini? Karena di perusahaan ngiritnya di perusahaan kenapa nggak bisa diterapkan di masyarakat kita sebagai bentuk yang harus dilakukan oleh para petani. Kita mengadopsi contohnya saja gitu, Pak. Kemudian jenis herbisida dan sistem mematikan. Nah ini, Pak. Kemudian yang ketiga adalah dosisnya. Wah, ini bicara tentang dosis ini luar biasa, Pak. Kerusakan yang ditimbulkan dari masalah mindset herbisida, produktivitas akan down sedon. Salah satu contohnya ada sahabat De Brondel berada di sini, Pak, di Kanopan itu dekat mau ke Rantau Prapat, Pak, di Sumatera Utara, berbatasan dengan Riau. Biasanya ini lahan yang dulu produktivitasnya bagus, bahkan dia sampai sekali panen 3 ton, 4 ton, 5 ton, 3 ton. Begitu dia salah menerapkan penggunaan herbisida, tinggal 800 kilo, Pak Fajar. Itu 800 kilo. Kenapa? Salah satu masalahnya seperti ini. Ini bukan masalah milih racun kuning atau racun hijau sebenarnya. Tapi adalah ketika ada gulma, ada tanaman yang ada tanaman pengganggu, kemudian mau kita kendalikan, maka kita harus tahu dulu tanaman ini, gulma ini itu bisa tak dikendalikan pakai racun apa ya, pakai bahan aktif apa ya. Yang terkadang bagi petani kita itu masih banyak yang berpikir misalnya ini ada gulma 1, tembak cup pakai 80 cc nggak mati, 90 cc nggak mati, 100 cc nggak mati, tembak 200 cc Pak Fajar nggak mati juga. Padahal mereka hanya salah milih herbisidanya. Ya. Yang terjadi, bayangkan satu jenis herbisida, merek ini kasus di Kanopan itu adalah menggunakan paraquat sampai 250 cc, Pak, per 15 liter air. Saya bilang gila, Mas. Lihat perakaranmu itu semuanya masih gosong itu, saya bilang. Akar serapmu mesti jomplang. Benar, Pak Wendy. Jawabannya dengan sangat aja, benar, Pak Wendy. Ya udah. Mau gimana lagi? Caranya gimana? Perbaiki secepatnya. Tambahi bahan organik yang banyak. Semoga Allah ngasih hujan yang lebat-lebat sehingga memang terjadi pelarutan paraquat dengan sangat tepat. Monggo saja. Ya, maka sebelum itu terjadi kita harus memahami hal ini, Pak. Ini karena kasus ini luar biasa. Membuat shock karena begitu dikirim fotonya sama Penny, mungkin harusnya tak tampilkan foto. Warnanya seperti kelapa sawit yang kena ganoderma, Pak. Menguning semuanya. Karena apa? Akar seratnya hampir semuanya kering, Pak. Ini masalah yang harus dihadapi. Oke, mungkin langsung ke masalah selanjutnya, Pak Fajar. Ya. Nah ini, mungkin bagi masyarakat, mungkin sahabat Brondel semua yang ikut di Zoom ini juga mungkin pasti paham gitu. Karena memang petani kita, Pak Fajar. Jangankan petani, investor, Pak Fajar di Jakarta tahu-tahu yang sebenarnya setiap bulan ini Pak Fajar 5 juta. Pak Fajar ini 4 juta. Padahal Pak Fajar itu nggak tahu nih berapa janjang, berapa ini. Karena memang masalah yang ke-9 adalah rendahnya pencatatan, Pak, hasil panen, Pak Fajar. Maka begitu Pak Fajar mengenalkan Semaik ini pada saya, mau cakap sampai Pak Fajar, ayo. Berarti kita adalah sepaham, Pak. Bagaimana masyarakat dimudahkan
di era digitalisasi 4.0 ini masyarakat dimudahkan Pak dengan menggunakan aplikasi-aplikasi. Maka di dalam iklan di dalam vlognya The Bruno juga tak sampaikan. Ini ada gratisan. Ayo. Kalau misalnya kita punya yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh tim semen. Saya bilang, kalau kita punya pengelolaan ratusan hektar, kenapa enggak kita sampai ke pro saja? Aku bilang harganya itu enggak signifikan sama hasilnya. Atau harganya itu masih terjangkau. Oh ya, nanti mungkin akan dikenalkan oleh tim semen. Tapi pada dasarnya masalah ke-9 adalah petani kita sama alas nyatet. Taunya kilogramnya berapa saja. Padahal kalau dipikir, Pak ini kenapa produksinya turun drastis? Turun drastis itu ada ada dua sudut pandang. Turun drastis itu secara pendapatan yang dipengaruhi oleh harga yang sekarang. Atau turun itu memang BJR-nya memang turun kah? Atau memang tonasenya turun kah? Karena turun ini kan banyak nih, turun berat janjangnya kah, BJR-nya turun. Apakah turun jumlah janjang dari tahun lalu kah? Dari panen yang lalu kah? Atau turun harganya nih Pak. Maka memang harus ada pencatatan secara real oleh petani-petani kita biar memudahkan. Saya selalu sampaikan, ayo dicatat. Karena mau catatannya sebenarnya gampang kok Pak. Tadi sebagai penutup terakhir Pak Fajar di masalah ke-9 ini adalah seperti ini. Ketika petani kita mencatat, apalagi sekarang ada dimudahkan dengan SEMA ini, sehingga taksasi yang mereka bisa mentaksasikan, memperkirakan jumlah atau bahkan sensus produksinya bisa dimasukkan juga. Maka bahwa petani kita 6 bulan ke depan sudah bisa memprediksi Pak Fajar. Berapa duitnya Pak Fajar? Anggap aja lah berapa. Maka sebenarnya dengan sensus produksi itu ya, kita harus berpikir berapa rupiah yang harus disisihkan ini Pak. Untuk bisa ini, yang tadi saya sampaikan, 3-4 tahun kita butuh 1,6 juta Pak Fajar. Angka yang besar untuk bisa melanjutkan pemupukan. Bagaimana dia akan memulai itulah jawabannya dari semua ini.